Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Nura Aziza Awal, saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang era digitalisasi. Nah, apa saja isu-isu yang kami akan bahas dalam era digitalisasi ini? Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mendorong perubahan besar dalam pendidikan. Sekolah kini bertransformasi menjadi pusat pembelajaran digital. Digitalisasi meningkatkan akses, fleksibilitas, dan kualitas pembelajaran dalam pendidikan kesehatan. Teknologi mempermudah penyampaian informasi tentang hidup sehat, kebersihan, dan pencegahan penyakit. Nah, adapun materi yang kami akan bahas, pertama ada konsep digitalisasi di sekolah, kedua implementasi digital, ketiga manfaat digitalisasi dan pendidikan sekolah, keempat solusi penerapan digitalisasi, dan yang terakhir ada tantangan digitalisasi pendidikan kesehatan. Nah, untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Bima Dengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep digitalisasi di sekolah. Yang pertama yaitu integrasi TIK dalam pembelajaran, manajemen, dan komunikasi sekolah. Yang kedua, tujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akses pendidikan. Yang ketiga, program digitalisasi sekolah oleh Kemendikbud Ristek mendukung pemerataan pendidikan berbasis teknologi. Selanjutnya, implementasi digital. Yang pertama itu pengembangan infrastruktur TIK. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta memastikan akses internet yang stabil di seluruh lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi digital. Melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu integrasi kurikulum berbasis teknologi. Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan platform pembelajaran digital, aplikasi edukasi, dan sumber belajar online. Yang keempat, penerapan sistem manajemen sekolah digital. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen sekolah untuk mempermudah administrasi, pengelolaan data siswa, keuangan, dan komunikasi dengan orang tua. Yang kelima, evaluasi dan pengawasan. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan TIK dalam pembelajaran dan manajemen sekolah, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh Saudara Ahmad Piwandanarta. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Andi Alif Fatirahman Sijaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan manfaat digitalisasi dalam pendidikan sekolah. Pertama itu akses informasi kesehatan yang cepat dan luas. Digitalisasi memungkinkan siswa untuk mengakses informasi kesehatan secara real-time melalui berbagai digital platform seperti website, aplikasi edukasi, dan media sosial. Kedua, materi lebih menarik dan interaktif seperti video, animasi, dan kuis. Dengan menggunakan media
digital seperti video edukasi, animasi, dan kuis interaktif, materi kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga itu pembelajaran personal sesuai kebutuhan siswa. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Misalnya, aplikasi kesehatan dapat memberikan rekomendasi terkait pola hidup sehat berdasarkan usia, kondisi fisik, atau kebiasaan siswa. Yang keempat, monitoring dan evaluasi kesehatan siswa yang lebih efektif. Digitalisasi memudahkan guru dan tenaga kesehatan sekolah dalam memantau perkembangan pengetahuan dan perilaku kesehatan siswa melalui sistem evaluasi online. Dengan demikian, interferensi yang tepat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif serta membantu dalam merancang program pendidikan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Yang kelima, keterlibatan orang tua dan masyarakat meningkat. Platform digital memungkinkan orang tua untuk ikut serta dalam pendidikan kesehatan anak melalui laporan digital, webinar, dan grup diskusi daring. Keterlibatan ini memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pembentukan perilaku sehat siswa. Dan yang keenam, penguatan literasi digital dan kesehatan siswa. Siswa tidak hanya belajar tentang kesehatan fisik, tapi juga keterampilan literasi dan termasuk kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi kesehatan secara kritis di dunia maya. Selanjutnya itu tantangan digitalisasi pendidikan kesehatan. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak sekolah, terutama di daerah 3T, itu tinggal terdepan dan terluar, belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai, seperti akses internet stabil, komputer, atau perangkat digital lainnya. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru dan siswa. Rendahnya literasi guru dan siswa, sebagian guru dan siswa belum terbiasa menggunakan perangkat digital atau platform edukatif. Hal ini membuat proses pembelajaran digital tidak maksimal dan menurunkan efektivitas pencapaian materi kesehatan. Dan yang ketiga itu kurangnya konten digital kesehatan yang berkualitas. Meskipun digitalisasi memungkinkan akses luas terhadap informasi, masih dibutuhkan pendamping langsung dari guru atau tenaga kesehatan sekolah agar siswa dapat memahami dan menerapkan informasi kesehatan dengan benar. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang kelima itu keterbatasan infrastruktur teknologi. Baik, sosial digitalisasi pendidikan kesehatan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur sekolah. Peningkatan infrastruktur sekolah pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana digital. Kedua, pelatihan literasi digital guru dan siswa. Sekolah perlu mengadakan pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan kompetensi digital mereka dalam menyampaikan materi kesehatan. Begitu juga siswa perlu diberikan edukasi tentang cara mengakses dan memfilter informasi kesehatan yang valid. Yang ketiga, pengembangan konten edukasi kesehatan digital. Diperlukan kolaborasi antara kementerian, ahli kesehatan, dan pengembangan teknologi untuk menciptakan konten pembelajaran kesehatan digital yang menarik, terstandarisasi, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di setiap jenjang pendidikan.
program bantuan perangkat untuk siswa yang kurang mampu. Melalui kerjasama dengan pemerintah swasta dan komunitas, sekolah dapat menyediakan program peminjaman atau hibah perangkat belajar bagi siswa yang membutuhkan guna menjamin keadilan dan akses pendidikan digital. Dan yang kelima, penguatan peran guru keluarga dalam pendampingan. Meskipun pembelajaran dilakukan secara digital, peran guru tetap penting dalam membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi pemahaman siswa. Orang tua juga perlu dilibatkan agar dapat mendukung perilaku hidup sehat di rumah. Ini cukup saja pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan yang telah dijelaskan oleh Saudara Andi Muhammad Alif. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Saya persilahkan kepada audiens jika ingin mengajukan pertanyaan. Jika audiens tidak ingin bertanya, baik, jika audiens tidak ingin bertanya, maka pada presentasi kali ini saya akan menutup. Semoga apa yang kami presentasikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.